Orangnya? Orang Pakai ini foto apa di itu? karena lagi meeting orang Oh, pura-pura. tuh merusak kamera aja. Yang aja pengen depan kamera. Mana kamera? Main ganteng aja. Lama kamera. Berapa kali kan? Gitu kali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf tidak tepat kita semua. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua. Kita kan seperti ini itu saya rasa dalam hidup saya di sini baru 2 kali. Yang tahu si Agus lah. Bisa aku alami 2 kali. Yang lainnya kan baru sekali. Karena memang semacam ini ya apa namanya jarang terjadi. Jadi sengaja pagi ini apa namanya saya kumpulkan. Ya, yang pertama selama kita bertugas kurang lebih berjalan ada yang 2 tahun, ada yang juga 3 tahun, ada juga yang 10 tahun. Bukan seperti ini kan belum pernah terjadi. Ya makanya ya saya kumpulkan. Selain bukan saya pengen memperdaya atau mungkin saya pengen apa namanya mengganggu istirahat kalian yang lagi istirahat. Ya kalau memang mengganggu, saya minta maaf karena pertimbangan untuk sampaikan. Untuk pagi ini ada 3 hal yang harus disampaikan. Yang pertama ya acara kumpul ini mungkin kan tidak apa namanya tidak seperti biasanya. Misalkan kita tatap muka ya, sekarang bisa laksanakan. Terus yang kedua ada mungkin misi dari saya apel, ada satu koreksi, ada koordinasi, terus ada juga ya tambahan dari saya. Terus yang ketiganya masalah arisan. Oke, yang pertama yang kedua yang ketiga sebenarnya untuk masalah untuk misi dari apel Pak untuk hari ini atau disebut juga instruksi koordinasi. Yang pertama saya sering menyampaikan. Jadi serah terima dari yang lama ke yang baru tolong sedikit mungkin begitu saya nyampaikan. Tapi pada kenyataannya ya saya bilang artinya balelo apa itu Gus? Coba kamu yang mau jawab. Jawab lah. Jawaban dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang jadi sering lupa. Saya juga nyampaikan kalau misalnya kamu sering lupa apa yang harus kamu sudah terimakan, kau tulis kan sering gitu kan, ya kan? Saya nyampaikan karena apa? Manusia ini termasuk saya, bahkan juga manusia, suka lupa. Kalau suka lupa misalkan hal yang kecil, ini pasti lupa. Kau tulis. Kita belajar apa namanya hal yang kecil, kalau dia anggapnya lupa akan menjadikan masalah, kau tulis biar tidak lupa. Ternyata terjadi. Saya nyampaikan masalah ngecap dulu itu apa namanya stempel lah. Saya bilang yang pertama-tama terima stempel waktu itu yang masih baru masih belum ada apa-apa siapa? Masih baru ya. Ada bukan si Reja deh. Oh ya, oke. Ya. Nah, terus kan banknya tidak dapat, inknya tidak dapat, atau tintanya tidak dapat. Ya kebetulan kita punya. Terus baknya pun ada, kita bekas pakaian kita pergunakan. Terus setelah itu saya memberikan perintah, ya nggak? Setiap jam 12 malam yang jaga malam berarti harus mengganti tanggal. Ngerti ya? Sampai situ dulu. Ngerti semua? Saya ulangi lagi. Setiap jam 12 malam, kenapa? Harus jam 12 malam ganti tanggal. Rek. Coba jelas jawaban tadi gimana? Kalau udah ganti hari kan, udah ganti tanggal,
jam 12 malam itu harus ditentukan karena itu tadi, karena jam 12 malam itu saatnya pergantian tanggal, pergantian hari, makanya diganti. Ternyata saya masuk kemarin tanggal 30, jamnya masih tanggal 2. Berarti ada 2 hari yang nggak dipakai. Itu gimana penjelasan berapa? Coba yang naik tanggal 28 malam siapa? Sama-sama? Saya tanya, kenapa nggak diganti? Ada surat terima nggak dari yang siang? Tidak ada. Tapi perintah itu tahu kan? Ya. Kenapa tidak diganti? Kenapa tidak diganti? Tidak. Nah, Ya, memang saya itu pasti mengganti sama saya. Mungkin lupa saya itu kepada nah, saya. jadi pertanyaan saya kenapa tidak diganti gitu aja? Jawabannya gimana? Ada apa? Hah? Ada yang Oh, enggak. Ada. Nggak ada. Lanjutkan. Kenapa tidak diganti? Memang jam malam itu kan memang saya tidak korupsi, tidak melihat ini. Saya malam ini sedikit pun tidak dilihat sama saya. Bahwa itu tanggal sudah diganti, memang saya merasa memang itu siap saya nggak salah gitu. Mat, kenapa diganti Mat? Tahu nggak penyampaian seperti itu? Kamu dengar nggak perintah seperti itu? Itu ada berita seperti itu. Terus? Mungkin karena itu akan diganti dan karena lupa ada Atau sengaja mengabaikan? Terus yang tanggal 29 malamnya siapa? Sama siapa? Gini aja kok tak takut Arif. Pertanyaannya itu ya. Kenapa kamu buat rebutan? lupa saya ganti itu kalau yang beralapan manusianya kemarin lupa aja. Lupa itu nggak ingat. Maka berhubungan dengan itu tidak semuanya dengar. Sebetulnya kalau kamu menganggap cuma gitu aja kok sampai harus kumpul semua, oke? Benar, kalau tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau takutnya udah sampai ke sana, tanggalnya tidak sesuai, pertanyaan dari sana ke sini cuma satu, apa sudah setuju? Kamu jawab apa? Bos, kamu jawab apa kalau pertanyaan seperti itu? Pertanyaan apa? Jawaban gimana? Nah, kalau kita nggak bakal bisa jawab kan, cuma pasti karena salah yang terjadi. Banyak kamu yang lebih pintar ngomongnya. Jawabanmu kalau ada pertanyaan dari manajemen seperti itu, kamu jawab gimana? Ya kalau itu mah tetap salah kita dah, soalnya kita lalai. Makanya saya bilang itu hal kecil nggak ada apa-apanya itu kalah cuma gitu aja kan gitu. Tetapi kalau itu udah cap ekspedisi surat terus kita ngecapnya 2 hari loh, 2 hari itu udah apa namanya, udah sangat aduh bener-bener. Ya untuk aja sama saya siapa tahu kalau enggak tidak akan terjadi seperti itu. Dan kamu pun yang merasa lalai, merasa bersalah, untung nggak ketahuan, padahal itu salah. Jadi tidak ada teguran di perasaan kamu biasa-biasa aja, karena itu besar itu masalahnya. Ya, jadi boleh katakan saya ini marah atau, tapi niat saya satu, kita sama-sama perbaiki. Ya, jadi bukan berarti chip ini cuma gitu atau jadi besar. Betul saya bilang. Kalau masalah itu mau dapat kecil, tetapi saya bilang saya bikin pertanyaan kalau itu berbentuk surat sudah sampai ke sana, kita itu bisa tahu. Nah, sementara apresiasi Jepang terhadap kita, termasuk manajemen terhadap kita, canda kalau canda buat jadi itu, itu, nah tolong dari Pak Budi segala macam itu. Apresiasi kita itu bagus, ya. Tidak ada celah. Penampilan kita oke,
di atas nih, udah level kita ini sampai 100. Sementara yang 10 aja acak aduk ya, nggak jelas, malu gitu. Makanya sedikit demi sedikit, mari kita sama-sama ngaji. Sekali lagi, kalau kamu merasa saya bilang pas serah terima hal kecil seperti itu, terus seperti saya bilang nyampaikan mat atau misalkan cek, tolong kalau serah terima itu seperti untuk spot gelas kecil tuh. Tapi kalau tidak ada, kamu nyuci cuma pakai tangan tidak akan bersih. Buat siapa? Buat kita juga itu gelas kalau cuci. Misalkan Cep Haidar, misalkan bekas makan, misalkan apa namanya, kakap tuh kan suka nempel amis. Kalau cuma hanya begitu aja gelasnya, aduh masih perasaan. Tapi kalau pakai spot, saya tanya juga kemarin kalau semuanya nggak tahu kan yang dari serah terima. Itu berarti harganya pun aduh pada harganya. Tapi tolong dari hal sekecil itu, apa serah terima yang baik gitu. Kita jangan memandang masalah harga seperti buku itu aja, buku apa namanya, buku mutasi ya. Ini kan buku mutasi itu tidak ada harganya. Tapi kalau satu buku hilang, itu berapa hari, berapa minggu itu hilang data. Misalnya kan kalau ada misalkan apa namanya, ya, kalau sidang ada sidang lah istilahnya, kalau audit mana mutasinya dari pertama apa namanya serah terima atau misalkan dari pertama enlopen lah dari Takenaka ke Ani, mana buku kejadian? Ternyata satu buku itu bilang kita mau apa? Kan ada nilai bukunya kan kecil, gak ada harganya. Harga buku itu berapa cuma? Rahmat aja yang sama telur kayaknya mampu beli buku cuma. Berapa cuma harga buku? Kayak sampai 10.000. Nah ini mampu. Tapi kalau satu data itu hilang, kita punya mana? Walaupun yang bikinnya kita juga. Makanya saya bilang di sini itu tidak ada yang mahal, ya, kecuali mungkin inilah yang mahal. Tetapi kalau sekali hilang, kita kelaparan. Makanya spon itu pun nggak ada harganya, Mak, ya. Termasuk apa-apa tidak harganya. Tetapi tolong kita serah terima yang belajar yang benar. Mana yang harus benar? Jangan misalkan ada apa nggak serah terima, nggak ada omongan nggak apa, nah. Terus juga yang ini ya, besoknya juga begitu. Saya tidak mau seperti itu. Serah terima itu yang benar. Cek, misalkan ada dari nomor urut 1 sampai 10, barang itu dicek. Selama ini saya kira dicek seperti itu nggak? Selama ini serah terima gini tuh iya apa enggak? Dicek nggak? Enggak paling. Cek benar ada, barangnya enggak. Yang kayak jangan seperti itu ditanyain nggak ada serah terima. Aduh, paling kata-kata paling nggak enak itu kan tidak ada serah terima aja paling tidak enak. Serah terima aja kan nggak susah. Ya sekarang yang jaga berarti Pak Neng dengan Arif, ya. Tolong kepada yang malam nanti naik siapa? Nah, serah terima yang bagus, ya. Itu masalah serah terima. Tolong diingat-ingat kembali, dilaksanakan. Kalau memang ada serah terima yang pasti lupa di sini, tulis, saya bilang, ya. Tulis, saya sering kali menyampaikan, ya. Bersama berikutnya, saya bilang saya bikin schedule di sini untuk patroli. Untuk sekarang tidak ada yang patroli kalau saya nggak. Jadi patroli itu kan ada 4, dibagi 4 item. Yang pertama itu jam 8, yang kedua adalah jam 10, yang ketiga jam 1, yang keempat jam 3. Jadi di sini bukan harus kayaknya ada yang sudah sadar melaksanakan sebaik, ada kan harus dikentongin gitu. Jadi belum nggak ada patroli, belum berangkat. Jadi seperti itu. Patroli itu coba saya tanya nih, paling lama berapa jam patroli itu putus gitu? Paling setengah jam. Paling lama itu setengah jam. Paling sebentar berapa menit?
Ya, 10 menit. Jadi saya ngambil keputusan patroli itu paling sebentar ya saya bikin 15 menit nih, paling lama 1 jam. Kenapa saya bikin begitu? Kalau misalkan di bawah 15 menit, apa yang kita patroli? Berarti hanya lari aja begitu aja. Jadi patroli itu ya, rutenya tidak udah boleh misalkan berangkat dari sini ke sana, boleh dari sini berangkat ke sana. Silakan kau atur sendiri. Yang penting rute pakai dan hal apa yang dimaksud patroli. Yang pertama, kita patroli, lihat sekeliling ada perubahan itu. Kalau ini harus pada tempatnya enggak? Misalkan ini kok ada di sini. Kalau memang masih kita mensiasati, bisa membetulkan atau bukan berupa sama bisa membuang, kita buang sendiri, ya. Kalau misalkan ada barang, ini kok tempatnya di sini, kok dan di sini tadinya tidak di sini, tapi diangkat tidak bisa, sampaikan ke OB, minta bantu, atau gak usah minta bantu, kamu nyuruh, bilang perintah saya, perintah asal itu positif, nggak apa-apa nama saya kayak kamu juga. Nih perintah panan ini harus diserahin, perintah aja. Itu OB itu yang manapun kita minta bantu, ya, masih bantu. Misalkan, tuh kok ada posisi di sini, seharusnya enggak. Terus juga, kok banyak sampah berserakan, sampaikan nih sampah banyak itu kok sapu, masih disapu. Tapi kalau misalkan kita di jalan ada ada bungkus rokok atau ada puntung, kita ambil sendiri masuk kalau kan bisa, ya, baik dari sini ke sana, betul, ya, baik dari sini ke sana. Bisa saya bilang masuk lewat lorong ke kantin, bisa juga lewat jalan, kok atur terserah. Yang penting laksanakan seperti itu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya. Terus juga kalau pagi-pagi, saya bilang kemarin Pak Neng tahu, kamu tahu, ya, karyawan itu semuanya merasa, semuanya. Terus begitu pun ya sambil melihat langsung patroli. Kata yang ucapannya kan selalu terima kasih. Iya, kita terima. Ya walaupun saya bilang pagi-pagi itu jam 8 setelah karyawan masuk atau setelah kita ambil apel, kalau ambil apel mungkin hari-hari biasa masyarakat bakal. Terus kalau misalkan ada sampah, kita ambil. Saya bilang itu tadi, kita sambil melihat situasi sekelilingnya gitu loh. Kalau misalkan ada pagar yang patah, misalkan besinya, atau misalkan condongnya terlalu tidak laporkan. Itu tugas kita ya, untuk keamanan sekeliling. Juga saya ulangi. Jadi di sini saya tentukan ya, untuk patroli itu paling sebentar per menit. Paling lama berapa jam? Ya. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Saya bilang kalau terlalu sebentar, patroli kita ini seperti maraton. Jadi seperti apa gitu. Jadi kurang bermakna gitu ya. Walaupun sebentar apa lama, kalau memang kerjanya tidak benar, tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mengharapkan semua kerjaan seperti biasa ya. Jadi patroli. Terus kenapa saya bilang paling lama 1 jam? Kalau perlu jadi segitu kan masak lebih 1 jam, depannya kan nggak penting. Jadi rekan kita pun yang di sini sendirian, misalnya kalau malam hari, ya kalau siang tidak jadi masalah. Tetapi kalau itu terlalu lama di belakang juga, kan begitu. Misalkan di belakang sambil patroli, kita dengan karyawan ngobrol sama karyawan, kan mengganggu juga karyawan. Ya juga kita image-nya tidak bagus. Makanya kita ngobrol. Kalau cuma hanya seperlu, misalkan kita di loading nih, ada di situ si yang atau jadi ngobrol aja, kalau nanya berarti kita itu berusaha ada. Tapi kalau
ngobrol sampai kalau ngidul sampai berjam-jam di situ, tugas kita ini apa? Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi biar kalian lebih mengerti. Rute patroli silakan kamu tentukan, mau dari sana mau dari sana, jamnya udah saya tentukan. Berarti di jam 8 tuh buat jam 8 pas. Pokoknya begitu karyawan masuk kita patroli, ya. Terus jam 10 begitu karyawan masuk kita berkena apa memang seperti itu. Jadi itu tadi yang pertama, ya, kita mengecek masih ada nggak karyawan yang misalkan yang malas-malas. Kalau bertanya lagi ngapain, akhirnya men kok jam masuk kok ini di luar, kan seperti itu. Ya, tugas kita apa nanya? Tugas kita ini termasuk jam 10 lewat 10 atau 15 seperti itu juga, termasuk jam 1. Siapa tahu keenakan jam 1 habis sholat di musola tidur lagi, ya. Tugas kita bangunkan, ya. Itu makanya saya bikin seperti itu. Atau misalnya jam 3 lewat juga, iya, masih ada nggak? Terus misalkan ada yang mau, ada yang masuk ke loker misalkan, bapak apa kita buka-buka loker gitu nggak apa-apa, yang penting akan masuk, ya. Misalkan saya kira nggak mungkin jam kerja seperti loker perempuan buka baju, nggak mungkin kan, ya yang mungkin. Makanya kalau ada loker misalkan, mbak lagi ngapain, tanya aja, atau mas lagi ngapain di situ, karena ya yang kerja dimanapun tidak sebetulnya kalau di tempat lain tidak ada yang kerja masuk loker itu. Cuman kita memang di sini apa namanya ya seperti itu memang. Sebetulnya kalau saya mungkin bikin masukan ke manajemen, ya jam kerja itu kunci saja loker itu, yang bukan kunci boleh security, boleh siapa sih, terserah. Kunci itu lah, kunci pintunya. Tidak usah jam kerja itu sampai ke sini jam kerja ngangkat telepon coba. Ada. Ya memang ngangkat teleponnya ngangkat ke WC. Kadang-kadang ya sudah. Itulah salah satu perbedaannya Ani dengan tempat yang lain. Ya bagaimana dikatakan Ani 2 ini mau lebih bagus daripada Ani 1? Kalau manajemennya ya seperti itu juga. Ya sebetulnya kalau kita juga di sini bisa. Wajar. Tidak ada perintah kita maka kita masuk gitu. Ya, kecuali kalau ada perintah, itu menyebut seperti di sini. Udah lewat ya, nggak usah masuk, kita nggak pernah masuk. Kan gitu. Tapi enggak. Ya tidak ada. Ya udah masuk. Ya aja kita juga. Tapi karyawan orang ya jangan biasa terlambat, ya sepertinya jangan terlambat apalagi karyawannya kan seperti itu. Ya sampai saat ini ya alhamdulillah seperti masih ada ya bagus lah. Cek dulu deh. Sampai segitu aja. Ada pertanyaan? Harus silakan. Pak. Ya. Ya, saya pernah karyawan. Ya. Meskipun kita keluarga dua tapi dia alasan sakit dan dia sakit berizin. Waktu udah biarin aja lah. Kalau ada seperti itu pernah ya kita masih nanti besok apakah karyawan itu benar enggak apa-apa, itu buat kesehatan kita saja. Apakah ada enggak jadi karyawan yang suka jual nama gitu, jadi maksudnya dia bilang sakit
udah izin ke Pak Budi, tapi kenyataannya tidak. Siapa yang dimintain izin gitu aja. Ada pun kita catat namanya siapa. Terus selanjutnya gimana? Di mana tidurannya di mana? Kamu tanya gimana? Kenapa kok bisa tidur? Mata itu. Mata itu ya. Dia nggak tahu sakit atau enggak, tapi dia mengalasannya pas sakit mata. Kalau mata ini ya karena dia tanya ke Pak Budi lah seperti itu. Dia mau bilang apa tidurnya? Dia nggak bilang tidurnya siapa yang mau bilang tidur lah. Kalau ada seperti itu lagi, waktu di sini, waktu sebelumnya, nanti kan kita bukan apa-apa, saya bilang bener enggak gitu aja ngecek bener apa. Kalau diuji nggak kenapa? Kalau emang betul saya juga baik, kita tidak mempermasalahkan, jadi silakan saja. Tidak dia kerja tidak kerjanya kita kan tidak rugi. Cuman yang akan bagusnya kalau kita lebih care, lebih peduli, maksudnya lebih peduli terhadap lingkungan yang ada. Justru kita ini beda dengan di sana di situ gitu loh. Bedanya kalau di sana, wah mau keluar mau kok mas bodoh lah, mau bawa barang dari dalam rumah nggak peduli, yang penting gua masih tetap seperti itu kan, di sana seperti itu. Ya, kita justru beda seperti sana. Ya, yang lain. Saya pernah juga dari yang dulu ada karyawan laki-laki sama perempuan ini mereka nggak di satu ruangan. Kayaknya ada indikasi di sini. Ya mungkin mau pacaran atau mau apa ya, mau ngobrol atau apa saya nggak tahu. Hanya saya gini kan, kalau seandainya mereka berdua nih lagi dekatan, tinggal kita gimana gitu. Ya kita kesini mau ngapain, jam kerja kan? Iya memang udah. Kalau jam istirahat mah jadi masalah. Tapi kalau berbuat mesum, ya mesum. Kalau ambil dulu, ada kameranya kan? kalau ada di satu ruangan kan, misalnya mereka belum kelihatan berbuat mesum ya, tapi mereka ada di satu ruangan atau di dalam toilet atau di Masa cewek sama cowok gitu kan? Ya misalkan itu. cowok sama cewek misalnya ada di dalam satu ruangan di dalam toilet lah misalnya, kan mereka mau berjemur atau mau terus tanggung kita gimana tuh kan? Apa? Kalau itu, ini yang pertama, yang melanggar peraturan ini siapa? Misalkan si cewek masuk ke toilet cowok, foto dulu, foto aja udah, ya. Nanti yang bikin pertanyaan saya nanti. Terus kamu marah ngapain? Misalkan ceweknya ada cowok atau cowok ada cewek, ngapain cowok ada kesini? Kamu harus tegas, jangan hahe, ya. Harus tegas. Kau lihat kan taringmu sebagai security itu. Karena ya, tuh kalau nampaknya Denny mau dia juga. Kasih juga. Saya foto. Terus juga. Apalagi yang di dalamnya mutar sih kan. Waduh, janganlah, jangan. Tapi kayaknya dengan ikutan ya. Ya itu ya, oke. Gini, kalau seperti itu dalam ruangan, misalkan ini seharusnya kan toilet cewek, ya, ternyata si cowok ada di situ. Apalagi sampai ngobrol-ngobrol, berarti ada indikasinya tidak benar. Ini makanan nggak ngatur. Ini pertanyaan tuh. Halo. Halo dulu. Pertanyaan saya tadi. Itu kamu nggak? Masukin YouTube. Ini lah YouTube. YouTube dulu. Kalau juga ya ke masalah si berarti kalau misalkan yang melanggar tadi mas, berarti indikasi nggak benar itu ada. Pertama kamu, waduh, aneh nggak ada.
foto dulu kan ada kamera, ada foto, terus gue marahin tadi, ngapain? Nah itu yang buat BB, sampai kan nanti saya pun saya naikkan, ya, istilahnya maksudnya yang pertama mungkin nanti saya koordinasi dengan Pak Budi. Ini mau digimanakan? Apakah kita perlu disurvasi atau gimana? Tapi kalau menurut aku udah biar aja kita pun biar nggak usah karena wewenang itu adanya di pihak manajemen. Tapi kita harus mengetahui seperti itu. Kalau koordinasi sama Chandra mah sama aja nggak jelas kalau itu komunikasi. Ya, terus yang lain. Benar. Ya. Harus ada ya. Buku kan belum ada. Jadi teman-teman ya, kamu selama patroli sekarang ini kan sudah dia mulai ya. Rekan-rekan dia itu kalau saya itu saya belum menemukan gejala apa yang diinginkan oleh perusahaan, belum ada. Tapi saya kalau patroli itu berjalan dengan baik. Dan sekarang juga karyawan yang keluar dari ANI 2 ini untuk ANI 1 mungkin tidak ada surat panggilan izin untuk keluar yang untuk terbang untuk izin itu juga sudah dia berarti menandakan dia menghargai pada kita gitu kan. Itu aja. Itu mengenai begini, untuk orang justru yang tidak pakai surat izin, kita kan punya buku, Iya. kita tulis. Ya maksudnya, saya ulangi lagi itu juga maksudnya biar semua mengerti, semuanya mengerti. Jadi ada satu karyawan misalkan keluar mau kemana, ke ANI 1 atau apalagi ke ANI 1 atau misalkan kemana aja lah, banyak keluar di lokasi pabrik ini. Kalau dia tidak bawa surat izin, kenapa kita harus tulis? Jadi kalau ada insiden di luar, baik itu insiden lah, banyak apa namanya, banyak masalahnya kalau insiden itu. Bisa kecelakaan, bisa dia apa aja. Jadi kalau ada pertanyaan dari manajemen, ada bukti di keluar, kita mengetahui. Jadi mengetahui itu berarti kita ini kepada karyawan itu ada kepedulian. Tetapi kenapa tidak pakai surat izin, tidak pakai surat izin di apa namanya, dikeluar? Justru yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak pakai surat izin bisa keluar? Kan itu saya balikan. Karena kalau dari manajemen kan tidak ada perintah apa-apa, justru karena kita merasa sebagian daripada apa namanya, kepedulian kita terhadap ANI itu ya ada, perintah kan tidak ada. Walaupun apa namanya, manajemen sendiri kepada kita kurang peduli karena kita hanya partner kerja. Kenapa saya katakan begitu? Ya kreasi aja kan tanya, dapat bonus aja nggak ditanya-tanya, cuma dapat doang dapat bonus. Karyawan berapa bonus tuh? Ya itu tadi saya bilang, kita bukan karyawan, tapi kita partner kerja. Tetapi walaupun begitu, kita kerja tidak asal-asalan, kita kerja tidak setengah-setengah. Yang bisa kita kerjakan positif ya kita laksanakan. Itu, ya. Pokoknya, makanya di sini yang jaga di sini, saya bilang kita ini, keberadaan kita di sini itu jangan seperti patung. Mas patung itu begini, ada Pak mau keluar, udah ada tuh harus ditulis, tidak pakai suratnya, cuek aja. Jangan seperti itu. Ya, saya apa namanya, tidak mau lihat yang seperti itu. Apa namanya, membiarkan anggota mau Pak Bambang, kecuali Pak Budi. Kalau Pak Budi saya kira visinya lain, ya Pak Budi juga jangan keluar, ya. Itu pun kalau Pak Budi keluar, saya kira dia ada apa namanya, tidak sendirian. Kadang-kadang kan ada Jepang, kadang-kadang juga dengan para team leader. Yang penting kita turun apa? Tahu, ya. Terus juga sampai patroli tersebut, saya bilang terutama di area-area yang sebelah barat kan sudah ada sampah tuh. Makanya kita patroli dengan patroli jam 8 itu sama-sama dengan itu apa namanya? Dengan OB. Kalau ada sampah bisa diambil. Itu, udah jawab ya? Iya. Ada lagi? Naik. Cukup ya. Bos.
Pasti kamu cukup, saya tahu. Ya sudah, gitu aja. Nah, oke. Apa namanya? Itu aja mungkin untuk pagi ini, untuk apel pagi ini. Sakit berapa? Nah itu. Terus yang ketiga masalah arisan, berarti kita kocok sama-sama. Cuman begini, coba berapa orang yang belum dapat arisan? Coba saya, 2, 3, 4, 5, 6. Itu udah sampai kok. Jadi gini, ini saya tidak memaksa kalian yang berbelakang. Ada permintaan dari Pak Neng Putri. Pak Neng kan sekarang mau ada. Jadi maksudnya begini, kalau kalian misalkan siapa aja yang dapat, rela, ya, Pak Neng itu yang dapat, ya. Tapi itu tadi tidak ada unsur paksaan. Saya bilang, saya tidak bisa intervensi masalah itu karena hak itu hak personal, hak pribadi. Tapi fungsi saya bukan. Fungsi saya sebagai chief di sini atau sebagai penyelenggara di sini hanya menyampaikan saja. Pak Neng kan bertanya, gimana kalau saya menang? Saya udah ngomong ke Pak Neng, kalau saya menang sudah 50-50 lah dengan saya. Gitu. Ya karena saya pun untuk hari Minggu nih, ya perlu juga. Kalau itu semua juga perlu. Ya iya, ya makanya saya kalau untuk 100% buat Pak Neng, kalau saya menang nih, udah 50-50 lah. 50%. Ya kalau untuk kalian, ya saya kalau Rahmat sama Pak Neng udah di lobi, oke. Berarti yang belum di lobi, Reza, Denny, sama saya. Nah, kamu gimana, Chef? Kalau kamu yang menang? Kalau saya, Diem. Saya butuh dan ya mohon maaf aja gitu, bukan karena membantu. Mohon maaf, soalnya tanggal 4 ada sekolah di sana. nah, itu mana jawaban Cerwaidan ya. Kalau Denny, kamu yang ketawa jawabnya. Sama aja tuh kan. Semuanya juga caranya. Kalau dari menang kan rata doang. Hah? Sama. Tim juga enggak? Ini berparuan, saya maju. Berparuan. Kalau saya juga iya maju. Berarti harapan Meneng cuman saya itu kan Parawan. Eko, Rahmat, berarti 3 yang nggak apa-apa, berdoa aja. Terus juga ya ambil ini masih ngumpul. Tanggal berapa sih itu? Tanggal 9. Ada ajakan dan tidaknya yang bisa, saya bilang yang bisa berangkat ke sana. Jadi alangkah bagusnya kebersamaan kita kalau dilihat, apalagi semuanya pakai seragam di sana. Kok ketawa sih? Emang kita mau jagain Iya, ya biar kelihatannya oh berarti oke. Kalau tipsnya juga datang nggak? Kan loyalitas. Kalau saya kan ngomong begini, kalau hari kerja pasti saya datang. Ya. Kalau 2 hari kerja, 100 kilo itu sendirian aja udah capek banget. Enggak, mimpi ya. Waduh, aku tuh nggak ada duitnya. Saya doain aja. Cuma kalau untuk tanggal 9 tuh ya, hari Sabtu berarti lancar. Terus yang diundang datang semua. Terus yang ngasihnya besar-besar, kan itu aja. Nah itu aja. Saya cuma kalau yang saya bilang yang dekat, yang bisa, ya dekat juga. Kalau nggak bisa kan tetap aja nggak datang. Terus jauh juga kalau bisa, bisa datang kan gitu. Yang dekat, yang bisa, datanglah ke tempat apa namanya pernikahan Neng, pernikahan anaknya Pak Neng, Steve Piring panjang, Steve Piring juga security aneh, ya. Oke, dari sekian hal sebelum saya tutup dengan pembukaan arisan, ada pertanyaan soal usul, silakan. Ada nggak? Kalau syukur, sini saya baca dulu arisan.
Udah kok. Maksudnya udah pegang duitnya nih. Loput. Bingung gitu. Sama dua. Hah? Amat ya. Kita ke rumah tim. Saya di bar. Pak agak dulu ya. Kalau terus Denny itu gelap. Wah. Mirip Saya berpandang aja keluar. sama terima. Amin amin. Berarti kaki. R. Wah, udah ada chatnya. Ya cobain dari bener. Jadi. Sah ya? Iya. Mana? Saya nggak bisa membantu nih. Iya. Saya bisa nyampein aja. Oke, sikat. Udah. Gitu. Apa? Apaan? Halo Agus nih ngomongnya. Nah itu aja mungkin ya dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini ya kalau setahun sekali saya kira ini paling jauh lagi ya. Ya terus selanjutnya saya kepada yang tidak bertugas atau yang sudah bertugas, saya kira alangkah bagus kalau langsung pulang ke rumah nih. Pasti tidak usah belok kanan. Ya, itu aja. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik yang bikin laporan, tarik. Hah?